Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah memelihara dan menjaga kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian bagi kami untuk dapat memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada hari ini lagi. Kami mulaikan renungan pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Judul tema renungan kita pada hari ini adalah fulfilled. Arti fulfilled adalah terpenuhi, tercukupi. Dan arti lain dari fulfilled juga berarti merasa puas, merasa bahagia, merasa utuh. Dan sebagai ayat yang akan kita lihat pada hari ini adalah 1 Timotius 6. Di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini merupakan bagian dari surat dari Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang berisikan peringatan akan bahaya dari guru-guru palsu yang menganggap bahwa kesalehan atau ibadah itu sebagai sarana untuk memperkaya diri secara materi. Dan dari ayat yang tadi sudah kita baca, ada dua hal yang akan menjadi perhatian kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang rasa cukup. Kunci dari kebahagiaan sejati itu bukanlah ketika kita memiliki seberapa banyak harta yang kita punyai, tetapi hati yang puas, hati yang penuh syukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan untuk dapat bisa merasa cukup, itu bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, otomatis terjadi begitu saja, dan bukan hal alamiah yang ada di dalam diri kita. Karena natur seorang manusia itu pada umumnya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Dan Rasul Paulus sendiri memberikan sebuah teladan kepada kita semua, bagaimana dia belajar untuk mencukupkan diri di dalam menghadapi situasi hidupnya dan lebih mempercayai Allah dibandingkan dirinya sendiri. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13, Rasul Paulus berkata seperti ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hal selanjutnya, akibat dari tidak pernah merasa cukup adalah di dalam 1 Timotius 6 di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika uang sudah menjadi segalanya bagi seseorang, siapapun itu, anak Tuhankah, hamba Tuhankah, maka segala cara akan dia tempuh, sadar atau tidak sadar,
Firman Tuhan tadi katakan dia sedang tenggelam di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Siapapun bisa dikorbankan olehnya demi mendapatkan apa yang dia ingini, yaitu kepuasan dirinya tentang uang. Firman Tuhan tadi katakan bahwa uang dapat membuat seseorang menyimpang daripada iman. Kalau Tuhan saja, kepada Tuhan saja dia bisa menyimpang iman percayanya, apalagi hanya kepada manusia. Bahkan keluarga, anak, istri, suami, itu pun semuanya juga bisa dia tinggalkan demi uang, ya. Jadi tidak menjamin siapapun dia ketika uang yang menjadi yang terutama di dalam kehidupannya. Maka segala sesuatunya yang menjadi yang terutama bagi dia adalah hanya uang. Dan dia tidak akan pernah puas oleh apa yang sudah diperoleh. Untuk itu di dalam Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5 firman Tuhan sekali lagi berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Seharusnya kita yang mengatur segala sesuatunya, bukan kita yang diatur oleh uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah sebuah jaminan dari Allah sendiri bahwa Dia tidak akan membiarkan, dan Dia tidak akan meninggal kita semua. Haleluya. Dan hal kedua yang akan kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 tadi adalah kita memperoleh keuntungan rohani. Definisi dunia adalah keuntungan besar itu adalah uang yang banyak plus kekuasaan dan juga plus popularitas. Tetapi definisi kita anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan adalah hidup takut, hidup hormat akan Tuhan dengan rasa cukup. Itulah yang menjadi keuntungan besar bagi kita semua. Ada damai, ada sukacita ketika kita dapat memahami, kita dapat mencukupkan diri yang tidak dapat kita peroleh dari manapun juga. Untuk itu menjadi suatu ayat bagi kita, pegangan kita juga pada hari ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini lagi kami boleh menerima suatu teguran bahwa uang bukanlah segala-galanya di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang harus kami buat di dalam kami menghadapi hal-hal yang mungkin secara ekonomi membuat kami tertekan. Tetapi kami punya Allah yang sudah berjanji kepada kami bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang menjadi kekuatan dan pegangan kami bahwa kami punya Allah yang senantiasa selalu memelihara, menjaga, dan mencukupkan segala keperluan-kebutuhan kami. Ajar kami untuk kami dapat selalu bersyukur, berterima kasih, dan kami boleh menerima kecukupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan mulaikan semua aktivitas kegiatan kami pada hari ini lagi, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami peralaskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.